Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video outlook yang kemarin untuk hari ini 28 April sampai dengan besok tanggal 29 April 2025 ya. Dari segi fundamental sih kosong, langsung masuk aja dari teknikalnya. Untuk indeks dolar sendiri itu masih sideways, kenaikannya pun ringnya terbatas, dia masih belum mampu break high di minggu yang sebelumnya yang berada di 100-an ya, kurang lebih ada di sini, dan saat ini itu masih bermain-main di level area resisten pertama weekly. Kalaupun untuk indeks dolar saat ini itu potensi lanjut kedorong ke bawah, yang perlu diwaspadai adalah level area minor. Misalkan untuk SRP-nya saya pecah, zona tengahnya ini yang perlu diwaspadai. Misalkan terjadi penurunan, kurang lebihnya ada blok merah 9944 sampai dengan 99.34 ini yang perlu diwaspadai ya. Tetapi kalau untuk hari ini, kalaupun ada penurunan dan ketahan di level area zona yang saya blok merah yang ada di sini, waspadai potensi bisa aja sideways ini akan berlanjut sampai dengan besok ya. Untuk kunci kenaikannya, indeks dolar misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di atasnya 100, baru ada peluang arah resisten. Tetapi kalau misalkan belum, waspadai yang pertama adalah sideways, yang kedua zona pantau level area minor ini yang perlu diantisipasi malam ini sampai dengan besok. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold open market tadi sempat ada gap dan harga ini langsung balik lagi turun ke bawah. Untuk saat ini itu masih bermain-main di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 3300. Jadi untuk kunci kenaikan jangka pendek, misalkan H4-nya mampu tutup di atasnya 3300, baru ada peluang arah level area minor zona yang saya blok merah ini yang perlu diwaspadai ya. Tetapi untuk saat ini masih belum terkonfirmasi. 3318 sampai dengan 3331 ini yang akan menjadi antisipasi. Misalkan untuk H4-nya body candle-nya sudah mampu tutup di atasnya 3300 ya, tetapi kalau misalkan belum, waspadai bisa aja ini sideways di antara zona yang saya blok orange bagian bawah di sini ya. Cuman untuk planning sih saya masih off dulu untuk swingnya, tetapi untuk day trade ya pantau aja di level-level area SRP penting yang ada di sini. Biasanya sentuhan pertama itu akan ada reaksi, cuman untuk volatility tinggi, jadi jangan over terlebih dahulu, money manajemennya dipakai. Untuk gold, kunci penurunannya misalkan dia mampu bergerak di bawahnya 3260, baru ada peluang ke arah zona yang saya blok biru bagian bawah. Selama masih belum mampu bergerak di bawahnya 3260, waspadai zona target terdekat, misalkan potensi ini sideways berlanjut. Kurang lebihnya blok orange di sini dan bagian atas adalah level area minor 3318 sampai dengan 3330 atau 3331 terlebih dahulu ya. Untuk antisipasi, hati-hati dikarenakan untuk zona tengah atau sebagai pivotnya ini masih belum diambil ya, jadi rawan dia sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Level area 3349, 3380, maksimum adalah 3410 ini yang perlu diwaspadai. Cuman ini antisipasinya untuk besok. Cuman untuk malam ini, terlepas dari 3300, misalkan H4-nya sudah mampu tutup body candle di atas level area tersebut, ada peluang kemungkinan dia akan mengejarkan level area minor 3318 sampai dengan 3330 terlebih dahulu ya. Jadi ini kelihatannya kecil tapi volatility-nya lumayan gede. Baik buy ataupun sell, dikarenakan volatility tinggi ya, jangan over terlebih dahulu, tetapi tetap stop loss harus dipakai. Untuk planning day trade, kemungkinan sih akan saya coba tunggu apakah harga ini terkonfirmasi mampu bergerak di atasnya 3300. Misalkan mampu, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk day trade-nya cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya terbatas 3318 sampai dengan 3331 maksimum untuk TP-nya ya. Baru nanti misalkan harga sudah mampu bergerak di area blok merah yang ada di atas di sini, misalkan ada konfirmasi reversal, bisa aja ini akan ke switch planning cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya
sebelumnya 3260. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin harga ini sempat kedorong ke bawah, sementara untuk level area SRP-nya ini saya pecah dulu. Untuk hari ini penurunannya itu kurang lebih pas dia mengambil level area minor zona yang saya blok merah bagian bawah, dan harga ini mendadak pullback kembali ke atas. Jadi untuk kunci hari ini ataupun besok, selama harga belum mampu maintain kembali di bawahnya 94.100-an, pembulatan waspadai, bisa aja ini pelan-pelan ngerambat ke atas. Tetapi kalau misalkan untuk hari ini dia bergerak balik di bawahnya 94.100, ringnya pun terbatas, sampai dengan besok gambaran saya tidak jauh-jauh di antara zona yang saya blok merah bagian bawah di sini. Untuk planningnya saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Cuman mudah-mudahan sih ada kesempatan harga sedikit kedorong ke bawah, misalkan nanti terkonfirmasi kembali ada reversal di kisaran 94 ribuan sampai dengan 94.100-an, tidak menutup kemungkinan planning saya untuk cari ancang-ancang setup buy akan ada di kisaran level tersebut. Tetapi kalau misalkan dia balik lagi kedorong ke bawah, tentunya akan saya manfaatkan kisaran 93 ribuan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan TP terdekatnya berada di 95.800-an. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD harga sempat kedorong ke bawah, tetapi masih belum mencapai level area support pertama weekly. Harga kembali kedorong ke atas, tetapi sentuhan pertama di batas atas pivot di sini ada reaksi. Jadi untuk kunci kenaikannya hari ini ataupun sampai dengan besok, misalkan harga tetap mampu bertahan ketika ada penurunan dari segi time frame kecilnya ke reject di 1.3305 dari segi time frame H4 tentunya ya, ini bisa aja langsung harga ini menguji level area resisten yang berada di 1.33900-an lah kurang lebih. Sebagai kuncinya perhatikan level area 1.3305. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level tersebut, ada peluang dia akan mengerjakan terdekatnya adalah di support pertama weekly. Jadi ada kecenderungan GBP USD ini bisa aja berpotensi pelan-pelan ngerambat ke atas. Waspadai level area resisten pertama terlebih dahulu sampai dengan besok. Selanjutnya untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini juga masih sideways, penurunannya pun dia masih gagal break low di minggu yang sebelumnya 1.1308, dan harga ini mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly 1.1352 ya. Ada kecenderungan untuk Euro USD ini peluang ke arah zona tengah atau sebagai pivot. Jadi misalkan untuk day trade-nya dijadikan atau dimanfaatkan sementara cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah dengan cara untuk stop loss-nya sedikit di bawahnya low terdekat di sini, ruang gerak sekitar 35 pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak. Tetapi dari segi targetnya, dikarenakan ini adalah untuk day trade-nya, TP 48 pip, maksimum adalah di zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak sekitar 80 pip. Kunci untuk penurunannya Euro USD, misalkan sudah ada konfirmasi daily close-nya mampu tutup di bawahnya 1.1308, baru ada peluang ke arah support kedua weekly yang berada di 1.1220. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 1.1308, waspadai peluang arah ke zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu. Ada tiga harga, 1.1408, 1.1441, dan 1.1475 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini juga flat, harga ini bergerak kembali atau masuk di zona yang saya blok abu-abu sebagai area pivot weekly, kurang lebih ada di kisaran level 0.63800 sampai dengan 0.6404. Jadi untuk kunci kenaikannya, misalkan harga mampu maintain kembali di atasnya 0.6404, ada peluang menuju level area resisten pertama weekly yang jatuh di 0.6425 pembulatan. Tetapi kalau untuk hari ini dia meskipun ada kenaikan dan minimal H4-nya masih belum mampu tutup di atasnya 0.6465, waspadai ini bisa aja potensi sideways berlanjut sampai dengan besok ya. Jadi untuk AUD USD, zona pantaunya adalah 0.6405 terlebih dahulu. Terlepas atau misalkan mampu maintain di atas level tersebut, arah resisten pertama ini yang perlu diwaspadai. Tetapi kalau untuk malam ini H4-nya misalkan masih belum mampu tutup di atasnya 0.6405, waspadai potensi sideways dengan batas bawahnya berada di antara 0.6380. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini juga kenaikannya ke reject di zona yang saya blok hijau dengan level resisten pertama 1.3883, history high minggu yang sebelumnya 1.3903. Saat ini harga menguji batas atas pivot yang berada di 1.3883
1.858. Kalaupun ada penurunan, zona pantau selanjutnya kemungkinan sampai dengan besok tidak jauh-jauh di antara pivot weekly 1.3842 sampai dengan 1.3827. Untuk planning sih saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Untuk hari ini akan saya pantau terlebih dahulu di antara 3 level area dari segi time frame H1-nya ada konfirmasi reversal atau tidak. Misalkan ada konfirmasi reversal di antara 3 harga yang ada di sini, kemungkinan untuk planning saya akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan target day trade-nya. Resisten pertama ini sebagai TP1, TP keduanya berada di history high minggu yang sebelumnya. Kurang lebih untuk USD/CAD, kalaupun ada penurunan, pantau terlebih dahulu di antara 3 level area yang ada di sini. Misalkan valid ada reversal, bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan target, karena ini day trade, di area zona yang saya blok hijau. Untuk swingnya saya lebih prepare ngincerin sebenarnya untuk targetnya itu berada di resisten kedua weekly. Untuk saat ini masih belum terkonfirmasi, jadi khusus swingnya masih tetap wait and see, tetapi untuk day trade-nya pantau di 3 level area zona tengah atau sebagai pivot weekly. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini juga masih sideways, kenaikannya pun juga masih gagal atau belum mampu break high di minggu yang sebelumnya. Saat ini menguji kembali di resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Misalkan untuk hari ini kehilangan level area tersebut, zona pantau kalaupun ada penurunan untuk koreksi dari segi time frame kecilnya minggu ini, waspadai level area minor kurang lebih adalah zona yang saya blok merah. Ada harga 0.8262 sampai dengan 0.8246 ini yang perlu diwaspadai. Misalkan untuk hari ini kehilangan level area 0.8285 ya. Jadi untuk Swiss saya lebih prepare wait and see, mengingat ini ada potensi sideways. Tetapi kalau untuk hari ini kehilangan level area 0.8285, kemungkinan akan saya pantau di zona yang blok merah di bawah di sini. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy. Konteksnya hanya day trade, target berada di 0.8334. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah di zona yang saya blok merah, saya lebih prepare menunggu di area zona tengah atau sebagai pivot weekly ini untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini juga masih bermain-main di zona yang saya blok hijau. History high minggu yang sebelumnya 144.04 dan resisten pertama 143.34. Kalaupun untuk yen ini lanjut turun ke bawah, dari konteksnya hanya day trade-nya, waspadai level area minor yang jatuh di kisaran 143 sampai dengan 142.82 terlebih dahulu. Untuk zona tengah atau sebagai pivotnya, USD Yen jatuh di 141.95 atau sebagai psikologisnya berada di 142 dengan batas atas pivot 142.500 dan 141.400 ini adalah batas bawah pivot. Untuk planningnya, ini saya masih wait and see terlebih dahulu ya, karena misalkan cari ancang-ancang setup sell, risk to rewardnya ini tentunya nggak seimbang ya, terkecuali misalkan ini harga turun ke bawah dan ke reject di level area zona yang saya blok merah di sini, baru kalau mau cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya berada di history high minggu yang sebelumnya ini lebih ideal. Tetapi kalau misalkan nanti harga terus turun ke bawah dan H4-nya ternyata terkonfirmasi tutup di bawahnya 142.82, ia tidak menutup kemungkinan besok akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell setelah harga ini mendekati level area resisten pertama weekly dengan target sell-nya berada di zona tengah atau sebagai pivot. Itu tentunya bisa. Jadi ini agak sedikit rancu, waspadai aja untuk USD Yen. Setup yang pertama adalah misalkan ada penurunan dan ke reject di zona yang saya blok merah di sini, H4-nya tidak mampu close di bawah level area 142.800 setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan akan ada planning buy dengan targetnya 144, kurang lebih ada di situ. Tetapi kalau misalkan H4-nya ternyata body candle-nya close di bawahnya 142.800, untuk besok kemungkinan akan saya manfaatkan misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya 142.00 ini sebagai planning sell untuk besok ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.